Muslim Salaf. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jal. Kami wasiatkan untuk diri kami dan antum semuanya untuk senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di masa-masa yang taghayyurul ahwal, sering berubah-ubahnya keadaan yang kadangkala menjadikan seorang yang tidak yakin akan pertolongan Allah mudah berubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk bersegera melakukan kebaikan. Beliau menyatakan, badiru bil a'mali fitanan qabla qita' badiru bil a'mali kita fitanan ka qita'il lailil mudlimah. Segeralah kalian untuk melakukan amalan soleh. Segeralah kalian melakukan amalan soleh karena akan adanya fitnah. Muncul berbagai ujian-ujian, perselisihan-perselisihan, dan juga hal-hal yang kadangkala membuat seorang goncang. Maka menjadikan di mana fitnah tersebut kaqita'il lailil mudlimah, datangnya bagaikan potongan gelapan malam. Awalnya remang-remang, ketika diikuti gelap, akhirnya gulita dan susah untuk melihat mana yang jalan yang menyampaikan pada tujuan, mana yang menyimpangkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan amalan yang paling baik untuk kita selamat dari fitnah adalah talabul ilmi syar'i, mencari ilmu agama. Baik mencarinya dengan cara hudur fi majalisil ilm atau qiraatul kitab an-nafi'ah min kutubil ulama, ataupun juga kita itu istima'ul asyritah, mendengarkan kaset ini. Pertama adalah hadir di majelis ilmu, atau kalau tidak kita membaca kitab-kitab para ulama yang bermanfaat. Dan demikian pula barakallahu fikum adalah kita mendengarkan kaset-kaset para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara perkara yang dibutuhkan oleh seorang wanita atau mereka orang-orang yang memiliki tanggung jawab atas para wanita, baik suami sebagai kepala rumah tangga ataupun seorang ayah sebagai wali daripada anak-anak perempuannya, adalah mempelajari sekelumit perihal tentang kaum wanita. Dan dalam kesempatan kali ini masih dengan risalah ad-dima'ut tabi'iyah allati takhruju minal mar'ah, darah-darah yang biasa keluar dari kaum wanita. Maka kita masuk pada bab ataupun masalah yang terakhir, yaitu babus sabi' atau al-faslus sabi', pasal yang ketujuh. Fi isti'mali ma yamna'ul haid aw yujlibuhu wa ma yamna'ul haml aw yastaqtimuhu aw yaqta'uhu. Di sini dibawakan permasalahan oleh beliau mengenai menggunakan apa yang bisa menahan haid, apakah obat ataukah suntikan, atau yang bisa menjadikan wanita tersebut haid. Ini yang pertama.
yang bisa menahan atau menjadikan dia haid. Yang kedua, wa may yamna'ul hamal aw yusqituhu. Apa yang bisa menahan kehamilan atau menggugurkan kehamilan. Dua permasalahan pokok beliau bawakan di sini. Maka yang pertama mengenai menggunakan sesuatu yang bisa menahan haid, semisal mungkin pil, semisal mungkin injeksi, semisal yang lainnya, yang kadangkala mungkin bisa jadi dibutuhkan atau mungkin bisa jadi memudaratkan. Sering muncul pertanyaan seperti ini, terkhusus mereka para wanita yang masih produktif, yang mereka melaksanakan ihram untuk haji atau umrah, yang waktunya terbatas. Kadang-kala bertanya, bolehkah kita meminum ataupun memakan atau mengkonsumsi ataupun menjadikan diri kita diinjeksi agar supaya tidak mengalami haid ketika itu? Maka ini merupakan hajah darurah, keperluan yang sangat mendesak yang harus diketahui wanita. Mungkin sisi yang lainnya itu yang berkaitan dengan ibadah, kadangkala berkaitan dengan kenyamanan sebuah aktivitas. Ada wanita bertanya, saya akan melakukan aktivitas ini dan itu yang mengharuskan saya harus meninggalkan kebiasaan ini dan sebagainya, ini adalah karena ketika haid mengalami mungkin lemas dan seterusnya. Bolehkah saya barakallahu fikum meminum ataupun melakukan suntik yang bisa menahan haid? Yang jelas merupakan imma hajah masah, kebutuhan yang mendesak, atau darurah, kebutuhan yang sangat darurat dibutuhkan wanita. Sehingga kita bersyukur beliau rahimahullah membawakan dalam pasal yang ke-7 ini sebagai penyempurna apa atau bagaimana menggunakan alat-alat serta obat ataupun suntikan yang bisa menahan haid. Beliau menyatakan, qala rahimahullah, isti'malul mar'ati ma yamna'u haidaha. Seorang wanita apabila menggunakan sesuatu yang bisa menahan haidnya, jaizun, boleh. Alhamdulillah, boleh ya. Sudah. Loh, jangan mudah-mudahan, dilihat dulu ya. Jangan cari fatwa dulu, boleh, oh sudah boleh. Nah. Dilihat, kalau mendengar fatwa ulama itu harus seksama. Nah, tuntas dulu. Ternyata beliau ada lanjutannya. Jaizun bi syartaini, kalau terpenuhi dua syarat. Oh, berarti ada syaratnya. Nah, ada syaratnya ya ma'asyiral ikhwah wal akhwat. Apa syaratnya? Al-awwal, syarat yang pertama, alla yukhsha ad-dararu 'alaiha. Yaitu tidak dikhawatirkan munculnya mudarat atas wanita tadi. Tidak menimbulkan mudarat. Fa in khashiya ad-darara 'alaiha min dzalika fala yajuz. Apabila dikhawatirkan akan muncul mudarat atas wanita tersebut, maka yang demikian ini tidaklah dibolehkan. Semisal apa? Oh, ini dosisnya tinggi, berbahaya bagi Anda, karena Anda ini dalam kondisi yang kurang fit, kondisinya ini berbahaya. Atau mungkin dibaca oleh mereka ahli kesehatan, oh ini adalah gak pas bagi Anda dan seterusnya. Maka yang pertama ini tentunya darar tersebut kembali kepada ahlinya. Nah, ini yang pertama. Kalau muncul mudarat dengan sebab suntikan ataupun minum obat tadi, maka tidak dibolehkan. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Surat Al-Baqarah 195. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat rahim.
yang sangat pemurah dan pengasih kepada diri-diri kalian. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asani, ini syarat pertama, tidak muncul mudarat. Syarat kedua, ayyakuna dzalika bi'izni zauj. Yang demikian itu dengan izin suami. In kana lahu ta'alluqun bihi. Kalau memang suami tersebut masih memiliki keterkaitan dengan haidnya tadi. Nah, dengan haidnya tadi. Semisal apa? Semisal suami mentalak istri. Kapan masa iddahnya? Talak 1, talak 2? 3 kali suci dari haid. Tahan sajalah biar enggak haid-haid. Ya, karena istrinya memang enggak mau dicerai. Ya. Biar statusnya jadi istri terus. Namanya talak 1, talak 2, status masih istri. Nah, statusnya masih istri. Suaminya dalam penungguan, mau berubah pikiran, mau rujuk atau tidak, mau rujuk atau tidak. Kalau rujuk ya sudah cukup berhubungan badan, sudah rujuk berarti. Nah, dan tinggalnya masih di rumah suaminya. Dan dia masih mendapatkan hak nafkah, hak tempat tinggal, hak pakaian. Nah, sekarang jadi oh sudahlah, si istri tadi eman ya, karena suaminya masya Allah misalnya, udah saya minum penahan haid saja. Akhirnya haid apa enggak? Enggak haid ya udah, enggak haid loh ini terus minum terus. Akhirnya sekian bulan enggak haid, padahal harusnya sudah haid lah ini. Ya ini barakallahu fikum. Nah sini sehingga apa? Harus dengan izin suami. In kana lahu ta'alluqun bihi. Kalau dia masih punya keterkaitan dengan haidnya. Misal contohnya, an yakuna mu'tadah minhu ala wajhin tuhibbu alaihi nafaqatuha. Yakni semisal seorang istri yang dicerai dengan talak 1, talak 2 yang masih dalam penungguan masa iddah dari berubah pikiran suaminya dan dia masih senang untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Nah, maka fatasta'milu ma yamna'ul haidha, maka dia sengaja minum ataupun menggunakan sesuatu yang bisa menahan haid litatulal muddah wa tasdadu alaihi nafaqatuha, supaya panjang waktunya dan dia terus mendapatkan nafkah dari suaminya. Nah, maka fala yajuzu laha an tasta'mila ma yamna'u hina idzin illa biidnih. Maka tidak boleh baginya untuk menggunakan sesuatu yang bisa menahan haidnya kecuali dengan izin suami tadi. Nah, barakallahu fikum. Ini diantaranya. Demikian pula seandainya. Ini sisi pertama. Sisi kedua, seandainya dengan dia tertahan haid, maka akan didapatkan dia akhirnya lama enggak punya anak. Nah, dilihat dari kronologinya, silsilah keluarganya, keadaan mungkin staminanya dan seterusnya, dicek oleh dokter, jenengan ini kelihatannya kurang subur. Kurang subur, sudah. Nun sewu ya, kurang subur gitu kan. Terus bagaimana? Ditahan haidnya. Ya. Padahal haid bisa memancing untuk adanya masa subur, ya. Ditahan haidnya, akhirnya enggak subur-subur. Lama punya anak. Oh sudahlah. Alhamdulillah haid, saya mau minum penahan haid. Padahal tujuan berumah tangga diantaranya adalah memiliki anak keturunan atau memperbanyak anak keturunan, masya Allah. Nah di sini seperti keadaan keduanya, wa kadzalika idza in sabata anna man al-haid yamna'ul hamla. Demikian pula seandainya ditetapkan bahwasanya kalau ditahan haidnya akan tertahan pula masa yakni waktu untuk dia memungkinkan hamil. Naam. Fal aula ada mustimalihi, maka yang lebih utama jangan menggunakan. Tapi gimana ya? Ini mau umroh, Pak. Mau umroh biasa sering terjadi. Mau umroh, Pak. Besok mau berangkat ke Mekah namun kayaknya hari haid juga. Gimana ya baiknya ya? Nah, masing-masing tahu kondisi, ya. Tahu kondisi. Apalagi orang saya mau umroh, saya mau doa di sana biar cepat punya anak. Lah giliran pas hari haid,
malah ditahan. Nah, ya. Artinya barakallahu fikum, Allah yang Maha memberi rezeki. Nah, ini sebagai misal. Lah ini barakallahu fikum, sehingga di sini kalau memang ditetapkan bahwasanya dengan ditahan haidnya juga akan menahan kehamilannya, fa'aula adamu isti'malihi, maka yang lebih utama untuk dia tidak menggunakan alat-alat ataupun obat-obatan yang bisa menahan haid illa lihajatin, kecuali kalau ada hajah yang masah, kebutuhan yang sangat. Li antaraka tabi'ah. Naam, yani li antaraka tabi'ata ala ma hiya alaihi aqrab ila i'tidali sihhati wassalamah. Naam, yani apa? Barakallahu fikum, ketika dia itu kebutuhannya sangat mendesak, di mana dilihat dia meninggalkan kebiasaan yang dia sudah biasa haid, ini dia tahan lebih dekat untuk meraih maslahat yang diraih atau yang diharapkan daripada dibiarkan secara normal. Nah, lihat, wah ini maslahatnya lebih besar apa ini? Lebih besar, sudah ditahan haidnya, berarti sudah masalahnya lebih besar. Ini berarti masing-masing melihat kondisi. Nah, masing-masing melihat kondisi. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa ammal insanu ala nafsihi basirah, adapun manusia terhadap dirinya lebih mengetahui kondisi dia. Nah, ini kondisi yang kedua. Sehingga dari sini kita mengetahui orang yang dia itu ingin meminum ataupun menggunakan injeksi penahan haid ada dua keadaan. Secara asal boleh. Secara asal boleh. Nah, kalau bicara boleh, itu jangan ditelan mentah-mentah istilahnya. Namun dilihat akibat, dilihat ke arah mana dia nanti berakhirnya. Kalau ternyata hingga di sini beliau mengatakan, kalau tidak dikhawatirkan adanya mudarat, maka boleh. Syarat kedua, kalau dengan izin suami apabila suami tersebut memiliki keterkaitan dengan haidnya. Dicontohkan dua contoh. Yang pertama, suami yang menceraikan istri dalam talak 1 atau 2 dan di masa penungguan. Nah, masa iddah, maka di sini tidak diizinkan kecuali dengan izin suami. Atau yang kedua adalah apabila orang tersebut dengan haidnya berkaitan erat dengan kehamilan yang dia harapkan. Nah, maka jangan menggunakan penahan haid. Barakallahu fikum. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu kalau ditahan. Sekarang kalau sebaliknya, ini enggak haid, keprimen carane supaya haid cepet. Kenapa? Wis sebel karo sing lanang lah. Ya. Kok dulu cerai. Aku ceraikan kamu. Kan bukan 3 bulan selesainya ya, namun 3 kali suci dari haid. Gini paculah. Biar sebulan 2 kali. Ya, paham sini ya. Oh, ini haid. Oh, ini darahnya haid lagi. Nah, dipacu ini ya. Dipacu supaya cepat haid. Nah, mungkin demikian ya. Gambaran lah ini bagaimana? Boleh atau tidak? Ya, kita lihat lagi. Wa masti'malu ma yajlibul haidha, adapun menggunakan obat ataupun sesuatu yang bisa memancing dan memacu haid, fajaiz juga boleh. Alhamdulillah lagi ya. Nah, ini gimana dengan pokoknya kalau sudah ada kata boleh, ini sering ya ikhwah ataupun akhwat tergesa-gesa. Kan boleh, kenapa dilarang? Nah, kalau sudah mendengar hukum boleh, bergembira hatinya. Nanti dulu. Harus ta'anni. Ditahan dulu, bolehnya itu kapan? Apakah betul-betul terbebas dari sesuatu yang membahayakan? Nah, atau tidak? Apakah terbebas dari hal yang dilarang atau tidak? Nah, di sini secara asal boleh bisyartaini aidha, dengan terpenuhi 2 syarat juga. Apa syaratnya? Al-awwal, yang pertama, alla tatahayyala bihi ala isqatin wajib, yaitu tidak ada tahayyul atau tahayyul, ya tidak ada hilah, tidak ada muslihat. Nah, tidak ada muslihat, bukan dalam rangka muslihat untuk menggugurkan yang wajib. Gambarannya bagaimana?
Misal contohnya, antas ta'milahu qurba Ramadan. Ini saya itu, aduh Masya Allah gimana ya, gak diomongkan namun konangan. Jane puasa males, karena rekasa lah. Kalau haid puasa boleh enggak? Enggak boleh puasa. Nah, saya pengen enggak puasa. Gimana? Maka kata Syekh, orang ini tahayyul. Bagaimana tahayyul? Yang itu berhilah, membuat muslihat. Sudahlah minum ini, akhirnya haid kan ya. Nah, sudah akhirnya apa? Oh, dia puasa apa tidak? Tidak puasa. Ini namanya hilah. Nah, nanti minum lagi. Masya Allah sebulan bisa 2 kali enggak? Bisa haid misalnya. Oh ini, nah tadi ini kalau dalam rangka hilah maka tidak boleh. Nah, dan hilah itu dilarang di dalam agama ini karena yang pertama merupakan ciri khas dan sifat dasar orang-orang Yahudi. Mereka berbuat hilah, berbuat tipu daya, senang membuat hilah dan seterusnya. Walaupun di sana ada hilah syar'iyah yang disebut tauriyah, namun tentunya jangan dibiasakan segala sesuatu harus dengan hilah. Nah, dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kalau dengan untuk hilah dalam rangka untuk menggugurkan yang wajib, maka ini tidak boleh. Misal antas ta'milahu qurba Ramadan, seperti dia menggunakan pemacu haid ketika sudah mendekati Ramadan. Min ajli an tufthira aw tusqita bihi shalah, dalam rangka supaya dia bisa bisa berbuka dan gugur darinya kewajiban salat. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Maka ini namanya apa? Hilah. Nah, tidak boleh. Asani, syarat kedua, ayakuna dzalika bi idzni zauj, yang demikian itu dengan izin siapa? Suami. Nah, lianna husulal haidhi yamna'uhu min kamalil isti'mal. Barakallahu fikum. Dikarenakan dengan adanya haid menghalangi suami dari barakallahu fikum kesempurnaan. Wallahu a'lam bishawab, kelihatan yang tepat adalah istimta', yakni bersenang-senang dengan istrinya. Nah, kalau sini kamal isti'mal, menggunakan, memakai, tidak, namun apa yang benar istimta', bersenang-senang dengan istri. Kalau haid tentunya tertahan. Karena barakallahu fikum tidak boleh seorang laki-laki suami mendatangi istrinya di tempat haidnya. Di tempat keluarnya haid itu tidak boleh didatangi. Nah, maka ini barakallahu fikum menghalangi kamal istimta', kesempurnaan bersenang-senang dengan istri. Nah, di sini harus dengan izin suami. Fala yajuzu isti'malu ma yamna'u haqqahu illa biridah, sehingga tidak boleh untuk kita atau wanita tersebut menggunakan sesuatu yang bisa menghalangi hak suami kecuali dengan izin suami. Ini barakallahu fikum. Fa in kanat mutallaqah, kalau sekarang seorang wanita yang sudah dicerai. Nah, ini sudah dicerai, cerai talak 1 atau talak 2 masa iddah. Nah, jane wis ora seneng karo suaminya, saya sudah enggak cocok, sudah benci, pokoknya kepengin cepat lepas. Qadarullah dikatakan tolak tuki, aku cerai kamu. Talak 1 atau 2. Ada masa penungguan mboten? Penungguan berapa? 3 kali suci dari haid. Bukan 3 bulan, 3 kali suci dari haid. Kaitannya haid. Nah, karena saya sudah enggak senang, kebalikan yang pertama. Saya pacu biar cepat 3 suci dari haid. Orang ngasih 3 bulan rampung. Misalnya ya. Nah, ini juga hilah. Ya, maka kalau seperti ini, kata beliau di sini, yaitu barakallahu fikum, fala yajuzu isti'mal, tidak boleh menggunakan ma yamna'u haqqahu, sesuatu yang bisa menghalangi hak suami illa biridhah, kecuali dengan ridhonya. Wa in kanat mutallaqah, kalau istri yang wanita yang dicerai suaminya, fa inna fihi ta'jilu isqati haqqi zauj,
maka dengan dipacu haidnya lebih cepat menggugurkan hak suami minar raj'ah untuk berpikir kembali atau tidak. In kana bihi raj'atun, kalau memang masih punya kesempatan kembali. Talak 1, talak 2. Nggih. Nyantel mboten talak 1, talak 2? Talak 1. Suami mengatakan pada istrinya, aku cerai kamu, aku tolak kamu 1000 kali, namanya talak 1. Walaupun ngomongnya 1000 kali, karena masih dalam majelis. Nah, ini dihitung talak 1, rojai. Maksudnya apa? Maka sang istri menunggu selama 3 kali suci dari haid, tidak boleh dilamar orang lain, karena dia statusnya masih istri. Nah, belum bain, belum lepas. Nah, ini sunnah. Dia menunggu selama 3 kali suci dari haid. Kalau sudah menunggu, kalau sudah 3 kali suci dari haid, kok suaminya tidak rujuk, tidak kembali, maka dia sudah bisa, boleh orang lain melamarnya. Nah, namun kalau sebelum 3 bulan, 3 kali suci dari haid, maka ini hak suami. Wa bu'ulatuhunna haqqu biradihinna in arada islaha. Suaminya lebih berhak untuk kembali lagi daripada orang lain kalau keduanya menginginkan perbaikan. Nah, ini kalau tadi 3 kali dari haid, wah karena sudah saking sebelnya kepada suami, ya. Ini naudzubillah, sudah biar cepat lepas, akhirnya minum obat pemacu haid. Nah ini. Maka ini juga tidak boleh. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat segera menggugurkan hak suami minar raj'ah, dari berpikir kembali, ingkana bihi raj'ah, kalau memang masih memiliki kesempatan kembali. Amasti'malu ma yamna'ul haml. Nah, ini 2. Menggunakan alat yang bisa obat yang barakallahu fikum, menggunakan obat yang apa? Yang bisa menahan haid. Apa hukumnya? Tak ulas lagi. Yang bisa menahan haid apa? Hukumnya boleh. Syaratnya dengan 2 syarat. Yang pertama tidak memudaratkan. Yang kedua dengan izin suami, kalau yaitu suami memiliki kebutuhan yang berkaitan dengan haid. Seperti apa? Seperti iddah, ya. Seperti apa lagi? Seperti, yaitu bukan memacu. Kalau haid itu seperti apa? Kesuburan wanita. Saya kepengen punya anak, ya. Kenapa? Coba antum lihat. Menurut kesehatan, kalau wanita sudah haid, subur mboten? Pak, hati-hati nggih, Pak, masa subur ya, masa subur. Nah, udah ya. Sudah haid masa subur, Pak, masa subur. Lagi kalau enggak haid, oh aman, Pak, aman. Kan itu ya. Nah, ini coba konsultasi dengan bidan. Ini masa subur ya, Pak, hati-hati ya, ya. Nanti ditanya, mau ditahan pakai apa? Pil, suntik apa? Oh kalender ya, hati-hati Pak, ini masa subur lah. Ada masa subur, yang namanya haid menjadikan kadang munculnya masa subur. Nah sekarang dilihat secara kesehatan, ditinjau, oh ini orangnya, wanita ini kurang subur. Nah, sehingga ketika haid ini sudah akan muncul masa subur. Kok sekarang haid yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yang hikmahnya setelah itu akan ada masa subur, kok malah ditahan? Ya. Padahal dia menginginkan keturunan yang banyak. Karena Rasul berbangga dengan banyaknya keturunan muslimin. Barakallahu fikum. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini berkaitan dengan haid. Nah, berkaitan dengan haid. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hamil. Kalau tadi yang pemacu haid bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh kalau terpenuhi 2 syarat. Syarat pertama, tidak ada muslihat. Bukan muslihat ya, tahayyul, bukan hilah. Nah, yang kedua, dengan izin suami. Ya, dengan izin suami. Ya, ini barakallahu fikum. Tadi telah dijelaskan.
Sekarang kita masuk pada hamil. Qala wa amma isti'malu ma yamna'ul hamla fa'ala naw'aini. Menggunakan sesuatu yang bisa menahan hamil, maka ada dua macam. Yang pertama, an yamna'ahu man'an mustamirran, yaitu menahannya secara tuntas dan terus menerus. Ditahan secara terus menerus sehingga tidak bisa hamil. Nah, maka yang seperti bagaimana? Fahada la yajuz, maka ini tidak boleh. Li'annahu yaqta'ul hamla wa yaqillun nasl, dikarenakan ini memutus kehamilan dan lebih menyedikitkan yang namanya keturunan. Padahal Rasul berbangga dengan banyaknya keturunan muslimin. Kata Rasulullah SAW, inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Nah, sehingga di sini ketika dia menggunakan penahan hamil akhirnya menyedikitkan keturunan. Wa huwa khilafu maksudil syari', maka ini menahan hamil tersebut menyelisihi apa yang dimaksudkan oleh syariat. Min taksiril ummatil islamiyah, yaitu dalam rangka untuk memperbanyak umat Islam. Wali annahu la yu'aminu an, atau wa innahu la yu'aminu an yamuta auladuha al-mawjuduna fatabqa armalatan la auladalaha na'udzubillah min sini assalamu alaihi. Dari sisi lainnya, dikarenakan kalau dia itu mempersempit ataupun meminimalisir anaknya, menyedikitkan keturunannya, maka di sini dari sisi lain dia itu tidak aman dari kematian. Seorang mungkin akan mati atau akan ditinggal mati oleh orang yang dicintainya. Dengan menahan hamilnya, dia dengan alasan anakku sudah banyak. Ditahan secara terus-menerus, saya sudah stop. Stop. Maka ini kata Syekh tidak boleh. Kenapa? Karena dari sisi lain ini anak-anakmu yang ada sekarang tidak dijamin hidupnya panjang. Siapa yang menjamin? Ya apa tidak? Apakah menjamin? Betapa banyak. Coba, seandainya ternyata anak-anakmu yang sekarang ada al-mawjudun ini mati, Allah takdirkan mati. Ada yang kecelakaan, ada yang sakit, ada yang macam-macam, meninggal semua. Kan wonten nggih? Bagaimana? Ya sudah, akhirnya dia sepi. Juga suaminya meninggal, akhirnya jadi armalah, janda atau duda, tidak memiliki anak. Nah ini, thayyib barakallahu fikum. Nah ini pelajaran penting bagi kita. Kenapa syariat melarang untuk tidak boleh memutuskan atau menahan hamilan selama-lamanya? Karena tadi barakallahu fikum, dia menyelisihi syariat dan seterusnya. Keadaan kedua, an yamna'ahu man'an muaqqata. Dia tahan kehamilannya dengan waktu yang tertentu saja. Karena mungkin dalam rangka untuk memberikan perhatian yang lebih kepada si kecil yang sakit-sakitan, yang sangat butuh belian orang tuanya dan seterusnya. Nah mungkin ya, adalah kita tahan dulu lah biar nanti ini sehat, ini sudah pulih, kelihatan mapan. Nah sudah dilepas kontrasepsinya misalnya ya. Maka di sini dalam rangka ini, maka di sini misal andakuna lil mar'ah katsirah al-haml. Misalnya wanita ini subur banget. Lahiran belum lagi sudah masa nifas langsung haid, langsung hamil lagi. Subhanallah. Ada enggak? Ada. Memang Masya Allah suburnya luar biasa ya. Nah, Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk mencari wanita yang subur. Nah, ini ternyata suburnya luar biasa. Bagaimana seperti ini? Pokoknya haid, subur, terus cepat hamil. Haid, subur, cepat hamil. Nah, maka di sini apabila min taksiril ummatin, barakallahu fikum. Di sini kata beliau, seandainya tadi jadi dia tahan beberapa waktu saja. Misalnya wanita tersebut katsiratul hamil, itu subur, banyak cepat hamil.
Wal hamlu yurhiquha, yang akhirnya menjadikan kalau dia hamil sudah lemes, terkapar. Ya, terkapar udah lemes. Gimana Alhamdulillah. Ya, sehat. Nah, udah enggak bisa. Nah, lemes sudah ya, karena sering hamil. Nah, demikian. Maka bagaimana? Fatajibu an tunadhima hamlaha kulla sanataini marratan au nahwa dzalika. Sehingga akhirnya mau tidak mau dia harus mulai menjarakkan, membikin program hamil 2 tahun sekali saja. Normal sudah ini, anaknya 2 tahun sekali punya anak, maka fahada jaiz, maka ini boleh, ya. Karena kasihan, coba lahiran nifas, setelah nifas datang haid, kalau sudah adanya percampuran di sana antara sel laki-laki dan sel wanita, terus langsung hamil, subur banget sudah. Oh, lagi. Istilah bahasa kita, anaknya selalu disundul terus. Wah, ya ini sudah kasihan ya. Kita teringat dulu di sebagian masyayikh kita ditanya seperti ini, sudah ada ikhwananya itu, sudah antum kasihan istri antum minum penahan haid 2 tahun sekali anaknya. 2 tahun sekali. Ya karena Masya Allah anaknya sudah 5, terus ini tadi. Karena hampir satu dengan yang lain ini enggak sampai setahun. Ya Masya Allah, ya lah, kasihan anak-anak seperti itu. Lah ini kalau, namun kalau tidak gimana? Tidak mengapa. Ya. Yang penting dia yakin tawakal Allah. Nah, ini. Fatajibu an barakallahu fikum sini. Bisyarat. Nah, ini boleh. Namun ternyata ada syarat lagi, ya. Ada syarat lagi. Syaratnya apa? Bisyarat an ya'dana bihi zaujuha, yaitu diizinkan oleh suami. Suaminya enggak, pokoknya saya kepengen anak saya banyak, ya. Oleh karena itu saya mencari anti karena saya dengar keturunannya banyak. Udah, ya kan gitu ya mungkin ya. Nah, coba lihat ibunya, saudaranya banyak, ini kemungkinan indikasinya kuat, orangnya subur. Udah, mari saya pilih anti. Nah udah, kok malah sekarang nggak mau punya anak, ini gimana lah misalnya ya. Ini barakallahu fikum. Maka di sini kecuali dengan izin suami, wa alla yakunu bihi darar alaihi, dan juga tidak bermudarat atas wanita tersebut. Wa daliluhu, dalilnya, anna sahabata, sesungguhnya para sahabat kanu ya'zuluna an nisaihim fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat melakukan azl di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu azl? Yakni mengeluarkan maninya tidak sampai bercampur dengan sel wanita. Nah, dengan ovumnya tidak sampai dengan sel telur, ini tidak sampai bercampur. Nah, yani wasallam min ajli alla tahmila nisa'uhum, agar supaya istri-istri mereka tidak cepat hamil. Falam yanhau an dalika, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang hal tersebut. Wal azlu yujami'u zaujaha wa yanzilu 'anil inzali fayanzilu kharijal farj. Yang namanya azl didefinisikan di sini, dia tetap mendatangi istrinya, kemudian dia barakallahu fikum tidak menjadikan percampuran ada ini, namun dia keluarkan di luar farji. Nah, ini demikian. Nah, ini amma isti'malu ma yuskitul hamal. Nah, di sini barakallahu fikum, ini tentang tentang apa tadi, misalnya alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi pertama, kalau dia itu tadi dibolehkan dengan syarat apa? Kalau keadaannya ada 2. Yang pertama, yang betul-betul terus-menerus dalam rangka membatasi keturunan. Saya tidak mau tahdidul hamal, saya batasi. Sudah sekian anak cukup bagi saya, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah, karena menyelisihi maksud daripada syariat. Nah, kemudian yang kedua, kalau seandainya, nah ini tidak boleh. Nah,
Yang kedua, kalau seandainya sekedar jangka waktu tertentu, maka boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat yang pertama izin suaminya, dan yang kedua yaitu apa? Tidak muncul mudarat atasnya. Tidak memudaratkan wanita tersebut. Loh, digambarkan di sana seperti keadaan ini. Nah, saya main program pokoknya 2 tahun sekali. Saya program 2 tahun. Lah ini sudah Syekh memberikan batasan yang normal ya, biar menyempurnakan anak 2 tahun sekali. Nah, di sini. Maka di sini dibolehkan. Nah, dibolehkan. Nah, ini wallahu a'lamu bishawab. Dalilnya karena para sahabat dulu melakukan azal. Nah, adapun kaitan dengan menggugurkan kandungan, insya Allah dalam pertemuan yang berikutnya. Nah, karena ini perinciannya banyak, waktunya tidak memungkinkan. Nah, sehingga kita tunda berkaitan dengan isti'mal ma yusqitul haml, menggunakan obat-obatan atau sesuatu yang bisa menggugurkan kandungan. Di sana dibahas oleh para ulama ada 2 keadaan. Insya Allah dalam pembahasan berikutnya kita akan membaca faedah yang dibawakan beliau dalam kitab ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.